Iran menggunakan jet tempur buatan Rusia untuk patroli di atas Teheran. Jet tempur Rusia digunakan untuk mencegat senjata AS dan Israel yang diluncurkan ke Iran. Namun kini Israel mengklaim telah menembak jatuh jet buatan Rusia tersebut. Iran menggunakan jet Yak-130 buatan Rusia sejak Senin 2 Maret. Jet Rusia itu membantu Iran melakukan patroli bersama dengan pesawat tempur MiG-29. Hal ini menunjukkan bahwa Teheran sedang memperluas jaringan pertahanan udaranya secara berlapis. Dilaporkan, Yak-130 membawa rudal udara ke udara jarak pendek. Hal ini bertujuan melindungi wilayah udara ibu kota Iran. Diduga, Yak-130 telah diadaptasi untuk peran pertahanan udara operasional. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel mengklaim menembak jatuh Yak-130. Klaim itu disampaikan militer IDF pada Rabu, 4 Maret 2026. IDF mengatakan jet buatan Rusia tersebut ditembak di atas langit Teheran. Adapun Yak-130 ditembak oleh pesawat F-35, yang menandai pertama kalinya peristiwa tersebut terjadi dalam pertempuran kali ini. F-35 F-35 F-22 نیست. اوه شپر میگه دم خونه ما رو داره میزنه، میگه تمام خونه‌مون داره تکون میخوره. Sirene peringatan rudal menggema di malam hari, membuat warga Tel Aviv, Israel, bergegas masuk ke bunker. Sejumlah warga bergegas menuju bunker saat rudal balistik Iran melesat di langit Israel. Dilansir dari Fiori, sejumlah orang terlihat berjalan cepat menuju tempat perlindungan saat sirene peringatan rudal berbunyi. Mereka menuju tempat perlindungan terdekat ketika rudal melesat. Namun, sebagian orang memilih tetap berada di luar untuk menyaksikan rudal tersebut dicegat. Sementara itu, ledakan dan dentuman terdengar bergema di kejauhan. Peristiwa itu terjadi ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan ke Iran sejak Sabtu, 28 Februari 2026 lalu. Serangan tersebut memicu pembalasan Iran yang menyasar sejumlah target di Israel dan AS. Iran kembali menggempur Israel pada Selasa, 3 Maret 2026. Serangan tersebut menargetkan markas militer hingga Kementerian Pertahanan. Garda Revolusi Iran menyatakan rudal dan drone mereka menghantam sejumlah target militer Israel. Target diantaranya markas staf umum Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan Israel di kawasan Hakiria. Serangan juga menyasar Bnei Brak, Petah Tikva, serta pusat militer di Galilea Barat. Iran mengklaim lebih dari 680 tentara Israel tewas atau terluka sejak awal pertempuran. Mereka juga menilai sistem pertahanan udara Israel memiliki kelemahan teknis. Hal itu disebut membuat amunisi Iran mampu menembus hingga ke sasaran strategis. Asap yang terlihat di sejumlah lokasi diklaim sebagai bukti keberhasilan serangan. Garda Revolusi menegaskan operasi akan terus berlanjut untuk melemahkan infrastruktur militer Israel. Dalam pernyataan terpisah, Iran juga mengumumkan peluncuran 230 drone serang. Puluhan drone disebut diarahkan ke pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan drone juga diklaim menyasar pangkalan AS di Ali Al-Salem dan Arif Jan, Kuwait. Iran menyatakan serangan ini merupakan respons atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang dimulai sejak Sabtu, 28 Februari 2026. Why?
Keajaiban terjadi pada mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad yang sempat dikabarkan tewas dalam serangan Amerika Serikat pada Sabtu, 27 Februari 2026. Setelah diberitakan sejumlah media barat bahwa Ahmadinejad tewas, mantan Presiden Iran itu muncul ke publik pada Rabu, 4 Maret 2026. Dalam video yang viral di X, Ahmadinejad terlihat hadir di pemakaman korban tewas Iran akibat serangan AS. Ahmadinejad tampak sehat dan bisa berjalan normal menghampiri kuburan para syuhada Iran. Dimuat di situs berita Iran Internasional, mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup setelah upaya pembunuhan. Kabar itu disampaikan seorang sumber kepada Iran Internasional pada Selasa. Sumber tersebut mengatakan bahwa Ahmadinejad tidak terluka dan telah dipindahkan ke tempat yang aman. Selama akhir pekan, di tengah serangan Israel, media-media barat memberitakan kabar yang saling bertentangan tentang nasib Ahmadinejad. Melihat kondisi Ahmadinejad yang masih hidup, warga Iran tidak kuasa menahan haru hingga menciumi dan menyalami mantan presiden mereka. Kapal selam Amerika Serikat menenggelamkan kapal perang Iran di lepas pantai Sri Lanka pada Rabu, 4 Maret 2026. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 87 pelaut Iran, sementara puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Menteri Pertahanan AS, Peter Hegseth, mengatakan kapal selam AS menyerang kapal perang Iran yang berada di perairan internasional. Kapal tersebut ditenggelamkan menggunakan torpedo. Menurut Hegseth, ini menjadi pertama kalinya AS menenggelamkan kapal musuh dengan torpedo sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Angkatan Laut Sri Lanka menemukan 87 jenazah pelaut di perairan dekat kota Gale di selatan negara tersebut. Sebanyak 61 pelaut lainnya masih dinyatakan hilang dan pencarian masih terus dilakukan. Menlu Sri Lanka, Vijit Haherat, mengatakan 32 pelaut berhasil diselamatkan dari fregat Iran yang mengalami kerusakan parah. Sebelum tenggelam, kapal tersebut sempat mengirimkan sinyal darurat saat fajar. Namun kapal sudah tenggelam sepenuhnya ketika tim penyelamat tiba di lokasi. Saat ditemukan, hanya terlihat bercak minyak di permukaan laut. Kapal perang Iran itu diketahui baru saja mengikuti latihan militer di pelabuhan Visakhapatnam, India.